Puji nama Tuhan, selamat sore, selamat kita kembali di dalam pendalaman Alkitab. Kita siapkan hati kita, hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur kalau sore hari ini kami boleh datang pada Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami puji, Tuhan yang layak kami sembah. Bapakku datang, hanya Engkau Tuhan yang kami puji dan kami besarkan. Puji Engkau Tuhan, haleluya Yesus, haleluya.
sangat berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami ini Tuhan. Kami percaya kami boleh ada hingga saat ini, kami boleh berkumpul lagi bersama-sama, itu semuanya karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan sore hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami ini, mulai dari awal sampai akhir, biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Memberkati ibadah kami sore hari ini, kami siap Tuhan untuk lebih lagi Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya puji Tuhan, amin. Amin, haleluya puji Tuhan. Sungguh Tuhan itu kekuatan bagi kita, Tuhan itu perlindungan bagi kita. Kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, Yesus puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung dan batu keselamatanku. Dia gunung, haleluya, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. 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 Biarlah ini yang menjadi pengakuan kita di dalam
kehidupan kita, kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, kasih-Nya senantiasa ada, senantiasa di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, hidup kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Biarlah tanah-tanah yang kering, biarlah boleh menjadi subur oleh karena firman yang kita terima boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, ku hidup hanya karena Tuhan. Ku hidup hanya karena Yesus. Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Yesus yang menjadi juru selamat kita. Haleluya Yesus. Menyelamatkanku.
padamu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, haleluya Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, baik, sebelum masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya semua karena kebaikan Tuhan. Kami yakin dan percaya semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami menjadi tanah hati yang baik Tuhan. Untuk Engkau taburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kebenaran masuk di dalam kehidupan kami, maka hidup kami akan diubahkan. Maka hidup kami akan mendapat kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua yang ada di dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan. Dengan segala ucapan syukur kami naikkan, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari-hari ini kita boleh ada, kita masih sehat. Saya yakin dan percaya semua karena kebaikan Tuhan. Ya, pada sore hari ini saya yakin bahwa setiap kita hari ini mengalami masalah yang besar, bahkan dunia ini ya, termasuk kita orang percaya itu mengalami hari-hari yang begitu menakutkan, begitu membuat hati kita gelisah, begitu membuat hati kita khawatir gitu ya. Mungkin di Indonesia sendiri kalau untuk pandemi itu sedikit kita sudah mengalami kelegaan ya, karena ada mengalami penurunan dalam jumlah yang terkena COVID dan yang membahayakan kematian, membawa kematian, itu sudah ada penurunan dan itu puji Tuhan sekali. Tetapi itu tidak menjadi kesudahan dalam segala sesuatu yang kita hadapi hari ini. Pandemi ini mempunyai dampak yang besar ya, membuat masalah besar dalam kehidupan setiap kita, bahkan anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang yang percaya ya. Tetapi apakah kita mau terus hidup di dalam ketakutan? Apakah kita mau terus hidup dikuasai oleh masalah-masalah yang ada? Karena janji Tuhan buat kita semua, Tuhan akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Tuhan akan membawa kita naik dan tidak turun ya. Apakah hari ini kita sudah alami hal itu ya? Karena di dalam sore hari ini hidup yang ada, yang kita harus jalani supaya kita tetap eksis ya, tetap eksis di dalam masalah yang ada, kita tetap menjadi pemenang di dalam setiap persoalan yang ada hari-hari ini. Ada hidup yang harus menjadi prioritas di dalam hari-hari kita. Apakah prioritas yang ada di dalam hidup kita pada saat ini sudah memprioritaskan hal-hal yang benar? Ya, mari kita mau cek kondisi kita hari ini. Ya, di tengah masa yang sulit ini, sudahkah kita punya prioritas yang benar? Ya, tema pada sore hari ini saya ingin bawakan prioritas itu penentu. Ya, jadi prioritas itu adalah penentu. Ya, kalau kita bicarakan tentang hak dan kewajiban, mana yang lebih kita utamakan, mana yang harusnya lebih dulu kita kerjakan, hak atau kewajiban? Ya, kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban, untuk kita mendapatkan hak
pasti kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu ya. Demikian juga dalam hidup kita. Kita harus melakukan prioritas kita dengan benar supaya hak-hak yang harusnya kita dapat itu menjadi bagian dalam hidup kita ya. Sore hari ini kita akan belajar di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 ya. Matius 6 ayat yang ke-33 ya, ayat yang tidak asing bagi kita semua dan kita mungkin sudah ratusan kali membaca ayat ini ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kalau dari yang saya baca di ayat Matius 16 ayat 33 ini ada dua bagian ya, yang boleh saya pilahkan gitu ya. Ada dua bagian. Yang pertama di ayat yang ke-6a, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bagian yang pertama. Yang artinya bagian pertama itu adalah kewajiban kita. Ya, kewajiban kita menjadi prioritas kita, karena Tuhan katakan carilah dahulu. Itu artinya yang pertama, yang utama, yang menjadi prioritas. Itu yang harus kita cari ya. Kita mau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu bagian kita. Yang kedua, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ya, hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang selanjutnya ketika kita sudah mencari kerajaan Allah, yang berikutnya kita harus hidup di dalam kebenarannya. Apa sih kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah sistem pemerintahan yang Allah sendiri itu sebagai rajanya. Ya. Kalau kita berbicara tentang kerajaan, berarti ada aturan-aturan di sana. Kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, itu artinya kita hidup dalam aturan-aturan Allah. Ya. Kecuali kalau kita hidup di luar kerajaan Allah ya. Tetapi karena kita sudah dipanggil menjadi warga kerajaan Allah, artinya kita harus hidup di dalam hukum-hukum dan aturan-aturan yang ada di dalam kerajaan Allah. Ya, itu yang harus kita cari, yang harus kita prioritaskan. Ya, firman Tuhan tadi katakan carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi yang menjadi prioritas kita adalah kita hidup di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah sendiri untuk kita boleh lakukan. Ya. Yang berikutnya adalah hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran itu artinya hidup di dalam kekudusan. Ya, di dalam Filipi 1 ayat yang ke-10 sampai 11 ya. Di sana dikatakan Filipi 1 ayat 10 sampai 11 ya. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci ya, artinya kudus, dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Yang ke-11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, kita mau memprioritaskan hidup kita itu untuk mencari kerajaan Allah. Berarti hidup kita harus menurut aturan-aturan yang ada di dalam pemerintahan Allah. Aturan yang ada di dalam pemerintahan Allah adalah supaya kita hidup suci, hidup dalam kebenarannya. Ya. Itu prioritas kita hari ini. Ya, ketika situasi masalah pandemi ini membuat semua orang kalang kabut dan sebagainya, sudahkah kita memprioritaskan hidup kita itu untuk mencari kebenaran Allah dan hidup di dalam kerajaan Allah? Hari-hari ini banyak orang yang jungkir balik gitu ya. Waduh, dengan usaha yang lebih dari biasanya. Sampai terus berpikir terus bagaimana supaya saya bisa bertahan hidup, bagaimana saya supaya bertahan hidup. Itu terus itu yang dikejar ya. Kalau hari ini saya boleh saksikan sedikit ya.
Bahwa ketika saya mencari kebenaran firman Tuhan, ketika saya terus belajar hidup di dalam kebenaran firman Allah, hidup di dalam kerajaan Allah, ya saya memprioritaskan hal itu. Bukan berarti saya tidak bekerja ya Bapak Ibu, saya tetap bekerja. Tetapi yang menjadi utama dalam hari-hari ini, ketika Tuhan kasih kesempatan banyak waktu untuk saya boleh tetap stay at home ya, tetap tinggal di dalam rumah. Lebih banyak waktu saya terus mencari kebenaran firman Tuhan. Saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan meskipun sepertinya saya tidak keluar dari rumah. Ya, karena hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, itu bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun. Ya, ketika sedang ada di rumah, saya mencari wajah Tuhan. Ya, saya terus hidup belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, supaya saya terus mengejar kekudusan hidup saya. Saya belajar untuk tetap menjadi seorang yang suci. Ya, mengupayakan hal itu terus menerus, ya, tidak gampang karena new normal ini membuat kita semuanya dikerjakan di rumah, bahkan anak, suami banyak tinggal di rumah, ya, keluarga banyak berkumpul di rumah, itu juga menjadi satu masalah gitu loh, ya, yang biasanya anak-anak sekolah itu sekarang harus di rumah, ya, menambah permasalahan yang ada gitu ya, 24 jam selalu bersama-sama. Tetapi apakah kita tetap bisa memprioritaskan hidup di dalam kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita? Ya. Di ayat yang 11 dikatakan tadi bahwa penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan sepanjang hari di rumah, ya, apakah itu sudah memuliakan Allah? Ketika kita melayani anak kita, ketika kita melayani suami atau istri kita, apakah itu sudah memuliakan Allah? Atau justru ketika kita semuanya ada di dalam rumah 24 jam bersama-sama terus, itu justru menambah banyak masalah gitu ya. Hari ini saya kerjakan bahwa pagi 3:30 jam 4 ya, kami mulai mencari Tuhan. Ya, kami mulai berdiam diri di hadirat Tuhan. Saya lakukan itu terus sepanjang pandemi ini berlalu sampai dengan hari ini. Ya, ketika tidak bisa ibadah di gereja, saya kerjakan itu di rumah, mencari wajah Tuhan bersama-sama dengan suami, ya, dengan anggota keluarga yang lainnya. Ada kedamaian di sana. Ada berkat yang Tuhan curahkan di sana. Ya, bukan hanya pagi, sepanjang hari bahkan banyak waktu. Ya, saya tetap bisa bekerja dari rumah, saya pantau semuanya dari rumah. Ya, memang pandemi membuat semuanya tidak seperti yang dulu gitu ya. Katakan kalau saya boleh kasih contoh yang simpel gitu ya. Kalau hari-hari sebelum ada pandemi ini, katakan Tuhan kasih berkat kepada saya, kepada keluarga kami itu, misalkan makan itu bisa sehari ada lauk, tahu, ada telur, ada ayam gitu ya. Ada 3 macam lauk. Tapi pada hari pandemi ini Tuhan kasih saya hanya 2 lauk ya. Kalau dulu dengan 3 lauk saya masih bisa memberi berkat kepada orang lain. Apakah ketika hari ini Tuhan kasih hanya 2 lauk dalam sehari, saya tidak bisa kerjakan hal itu? Saya mau tetap mengejar kebenaran firman Tuhan. Saya lakukan tetap bagian saya. Kalau saya hanya bisa hidup hanya dengan 1 lauk, kenapa tidak? Jadi yang 1 lauk lagi saya bisa bagikan itu untuk orang lain. Saya tetap kerjakan itu. Ya. Jadi di ayat yang ke-11 tadi dikatakan bahwa penuh dengan buah kebenaran, ya, buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Ya, jadi meskipun sedang pandemi, ya, prioritas kita tetap kita mau kerjakan semuanya untuk memuliakan
nama Tuhan. Meskipun di rumah, ya, ketika kita melayani keluarga kita, kalau kita tetap melakukan dengan hati yang setia, ya, di sana kemuliaan Tuhan pasti juga akan tetap dinyatakan, ya, hidup sesuai dengan standar Allah, hidup sesuai dengan standar kerajaan Allah. Itu yang terus hari-hari ini kami gumuli, kami terus kerjakan, kami terus lakukan, ya. Kami tidak mau hidup untuk diri kami sendiri, ya, karena di dalam kerajaan Allah bukan itu yang dimau Allah, ya. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-7, ya, di sana dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi Allah memanggil kita. Hari ini pun di dalam masa kesulitan seperti ini, Allah tetap memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang kudus. Ya, kalau dibilang repot, semua repot, gitu ya. Tapi saya bersyukur saya punya banyak waktu di rumah. Ya, meskipun saya harus tetap memenuhi panggilan Tuhan atas hidup saya untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana, ya, tetap kami kerjakan itu lewat online, via WA, via telepon, itu kami tetap kerjakan itu karena kami mau kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kerajaan Tuhan itu yang menjadi prioritas bagi kehidupan kami. Ayo kita semua sore hari ini mau belajar, ya, bahwa hidup di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam kebenaran Allah itu harus menjadi prioritas. Ya, hari ini harus menjadi prioritas kita, bukan kita mati-matian, ya, untuk memikirkan keadaan ini, kesusahan hidup kita, bukan lagi. Ya, karena Tuhan sudah tahu apa yang seharusnya Tuhan kerjakan, itu Tuhan tahu, gitu loh. Ya, jadi kewajiban kita, ya, sebagai warga kerajaan Allah, ya, kita harus memprioritaskan kehendak daripada Allah sendiri, ya. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Telepon, tolong kawal dalam doa. Tolong, kalau dulu saya katakan iya, saya kawal dalam doa, iya, saya akan berdoa. Dan kadang-kadang saya bisa lupa karena saya harus mundar-mandir ke sana kemari. Tetapi hari ini ketika ada yang telepon, ketika ada yang WA, tolong bantu doa, tolong kawal doa. Saya langsung hari itu saya kerjakan, saat itu saya kerjakan. Saya berdoa buat jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Ya, saya bersyukur kalau hari-hari ini, ya, orang di luar sana itu banyak mengalami masalah-masalah yang luar biasa, gitu, ya. Dan Tuhan tetapkan kita dipanggil, ya, masuk, dipanggil untuk hidup kudus, mengikuti perintahnya Tuhan, termasuk membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Ya, kalau jiwa di luar sana banyak yang keadaannya mungkin tertekan dan sebagainya, ya. Kita warga kerajaan Allah yang harusnya menjadi solusi bagi mereka. Banyak orang datang kepada kita, harusnya seperti itu. Ya. Kalau kita mau memprioritaskan hidup kita, ya, mencari terus kebenaran Allah, mencari terus kebenaran Allah dan hidup di dalam kerajaan Allah, kita pasti akan bisa menangkap apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita dipanggil bukan untuk hidup nyaman, tetapi kita dipanggil, ya, untuk hidup kudus. Hidup kudus itu tidak gampang, saudara. Ya, butuh kasih karunia, ya, butuh kemauan dari kita, ya. Tuhan tidak bicara bisa atau tidak bisa untuk kita hidup di dalam kebenarannya. Ya. Tuhan hanya kita katakan bahwa mau atau tidak mau.
Bukan bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau. Ya, kalau dari dalam diri kita punya kerinduan, kita sadar bahwa kita hidup di dalam kerajaan Allah, pasti kita akan mau untuk hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam standar-standarnya Allah. Ya. Apa perintah Tuhan yang harus kita kerjakan, ya, supaya kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam kebenaran Allah. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 39, ya. Di dalam Markus juga ada, Markus 12 ayat 30 atau 31, ya, dengan yang sama, ya, dengan firman Tuhan yang sama. Ini di dalam dua Matius sama Markus ini, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, jadi rupa-rupanya hukum yang utama, prioritas kita yang pertama, ya, supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu yang menjadi prioritas kita. Kasihlah Tuhan Allahmu, ya. Mengasihi Tuhan Allah dengan apa? Melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, ya, itu adalah hukum yang pertama untuk kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah, ya. Kebenaran Allah yang harus kita lakukan, ya. Kebenaran Allah, firman Tuhan, semua yang ditulis di dalam Alkitab itu dasarnya dua, kasihlah Tuhan Allahmu, dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia. Siapa sesama kita? Ya, orang-orang terdekat juga di sekitar kita, ya, pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita, itu juga sesama kita, ya. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi kebenaran yang harus kita hidupi ketika kita ada di dalam kerajaan Allah adalah mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap. Itu artinya seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita. Ya, kita mau mengasihi Tuhan dengan apa yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, kita juga harus mengasihi sesama kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita. Ya. Mungkin kita tidak bisa bertemu, tetapi kita bisa saling berdoa. Ya. Jadi untuk memudahkan kita bagaimana hidup, ya, di dalam hukum kasih ini, ya kan, sepertinya itu kasih Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia, ya, itu gampang dikerjakan gitu. Jadi bagaimana kita harus seharusnya hidup di dalam hukum kasih ini, ya. Ada prinsip-prinsip yang bisa kita kerjakan dalam sehari-hari kita, dan begitu sederhananya gitu, ya. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatunya, ya, kita mau merenungkan apa yang Yesus lakukan ketika dalam posisi saya. Jadi ketika ada masalah besar seperti hari ini, pandemi seperti hari ini, kita mau mengasihi Allah kita dengan segenap hati kita. Caranya bagaimana? Ya, apa yang dilakukan Yesus ketika dalam posisi saya di dalam pandemi ini? Ya, Tuhan tetap bersekutu dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Yang kedua, apa yang harus saya kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan? Pikirkan itu sebelum kita melakukan hal-hal yang harus kita putuskan. Ya, kita harus punya pikiran seperti itu. Apa yang harus saya kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan? Jadi setiap
apa yang kita kerjakan, kita mau melakukan apapun, pikirkan apakah itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, ya, pasti semua yang mau kita kerjakan, semua yang mau kita lakukan, itu pasti kita punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dan yang berikutnya, keputusan apa yang saya harus ambil supaya lebih banyak memuliakan Tuhan lewat keputusan-keputusan yang saya harus lakukan. Ya. Jadi apapun yang kita mau putuskan, tindakan apa yang mau kita kerjakan, coba kita mau renungkan lagi. Apakah yang saya kerjakan ini memuliakan Tuhan atau justru mendukakan hati Tuhan? Kalau kita mau mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, ya, dengan seluruh hidup kita, ya, apapun ya, yang ada dalam hidup kita, proses yang ada dalam hidup kita, ya, keputusan yang kita ambil, tindakan apa yang kita ambil, itu kita mau selaraskan. Apakah itu akan membuat nama Tuhan dipermuliakan? Ya. Apakah itu justru mendukakan hatinya Tuhan? Ya. Next, kita mau belajar bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Dan Tuhan hidup di dalam kita supaya kita juga hidup di dalam kebenarannya, ya. Bagaimana kita dapat mengetahui? Satu-satunya jalan adalah ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana kita punya hubungan intim dengan Tuhan? Lewat doa penyembahan dan lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, banyak kali hari ini mungkin kita dibatasi di dalam beribadah. Tetapi jangan itu mengurangi kita untuk mengejar kebenaran firman Tuhan, untuk mengetahui kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, lewat streaming, lewat YouTube, ya, banyak khotbah-khotbah yang bisa kita dengarkan, bisa kita lihat. Itu membangun keintiman kita dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan doa kita. Jangan lupa mengawali segala sesuatunya dengan doa. Ya, karena ketika kita berdoa, sebenarnya itu kita sedang menunjukkan kuasanya Tuhan itu bekerja. Ketika kita tidak berdoa, itu sebenarnya kita sedang menunjukkan kemampuan kita. Ya. Seberapa besar sih kemampuan kita? Berdoa. Merenungkan firman Tuhan. Dan yang terlebih lagi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ya. Sehingga kita dapat terus hidup di dalam hadirat Tuhan sepanjang hari. Hidup di dalam hadirat Tuhan sepanjang hari bukan berarti kita 24 jam berdoa tanpa melakukan apapun gitu. Hidup di dalam hadirat Tuhan sepanjang hari itu artinya hidup kita itu dikuasai. Ya, dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan itu sepanjang hari. Kita mau lakukan itu terus. Hidup di dalam hadirat Tuhan, sadar bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, itu yang harusnya menjadi prioritas kita, menjadi bagian kita. Supaya apa? Bagian yang kedua itu kita bisa terima. Yang menjadi hak kita itu kita bisa terima. Ya, kalau bagian yang pertama itu adalah bagian kita. Karena carilah dahulu prioritas, ya. Itu bagian pertama. Karena prioritas itu menjadi penentu kita. Yang menjadi bagian yang kedua yaitu adalah bagiannya Allah. Bagiannya Allah itu adalah hak kita. Gitu ya. Jadi bagian Allah itu adalah memberikan upah kepada setiap kita. Ya.
di dalam Matius 6 ayat yang ke-33b ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi jangan dibolak-balik ya Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi kewajiban kita? Memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan Dia lebih dari segala-galanya. Maka bagiannya Allah untuk memberkati kita, kita akan terima itu. Jadi kewajiban kita lakukan dulu ya. Baru kita menerima hak ya, bagian Allah untuk memberikan haknya, hak kita ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Semua ya, bukan hanya sak cuprit gitu ya, tapi semua itu akan ditambahkan kepada kita. Apa itu semua? Pekerjaan kita, pelayanan kita, hikmat, kesehatan, ya, bahkan damai itu Tuhan akan berikan. Ya, semua Tuhan akan tambahkan kepada kita. Kalau kita menjadikan Tuhan nomor satu, kita memprioritaskan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, makanya saya katakan bahwa prioritas itu adalah penentu. Ya, ketika kita memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya, bagian Tuhan ya akan kita terima, hak kita akan terima. Ya, pekerjaan, pelayanan, hikmat, kesehatan, ya, damai, itu Tuhan akan tambahkan. Ya. Hari ini saya bersyukur sekali, toko tetap berjalan seperti biasa dan toko kami tidak ada yang tutup, semua buka seperti biasa. Apakah pelayanan kami ketika kami sudah tidak bisa untuk pergi ke sana kemari seperti yang dulu, pelayanan kami berhenti? Tidak. Bahkan sepanjang hari, tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu, ya, kami kerjakan itu Tuhan tambahkan kepada kami. Ya, hikmat untuk saya boleh mengambil, kami boleh mengambil satu keputusan demi keputusan itu Tuhan berikan. Kesehatan, kalau hari ini kami ada, ya saya boleh berdiri di tempat ini juga, saya tahu itu adalah bagian Tuhan yang saya terima. Bahkan ketika keadaan hari ini mungkin tidak seperti dulu, ya secara finansial tidak seperti sebelum pandemi, tetapi damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu benar-benar kami terima. Kenapa? Karena saya sadar 24 jam saya hidup dalam hadirat Tuhan. Wow. Ya, kalau kita hidup di dalam hadirat Tuhan, kita terus memprioritaskan Tuhan, kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Ya. Tuhan akan mengerjakan bagiannya buat kita. Dengan satu catatan, kita harus memprioritaskan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dan hidup di dalamnya juga. Ya, seperti ada satu lagu yang tadi sempat saya dengarkan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Jadi ketika kita hidup itu menggenapi firman Tuhan, tanda-tanda mujizat itu akan terus mengikuti kita. Kalau hari ini kita mau memprioritaskan hidup kita di dalam hidup, di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak-kehendak Tuhan, mujizat itu akan terus menyertai kita. Karena Tuhan tidak pernah lalai untuk menjadikan kita anak-anaknya, yang menjadikan kita diberkati Tuhan. Ya. Bagian Tuhan itu tidak pernah Tuhan lupakan buat kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini. Mari saya
ajak kita semua untuk berdoa, untuk menutup kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore yang luar biasa buat kami Tuhan, ketika Tuhan singkapkan kepada setiap kami bahwa ada bagian kami yang harus kami kerjakan. Ada bagian Tuhan yang akan kami terima. Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau. Meskipun lewat kesulitan, lewat pandemi, lewat masalah yang sepertinya besar bagi kami Tuhan. Kami mau tetap memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau tetap mengerjakan bagian kami untuk menjadi warga kerajaan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh hidup menurut standar-standar yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Kami tidak mau mengikuti standar-standar dunia ini Tuhan, karena dunia ini sedang dibawa kepada kehancuran. Tetapi kami mau hidup dipimpin oleh kebenaran-Mu. Kami mau hidup terus di dalam hadirat-Mu Tuhan, mengejar kekudusan-kekudusan itu Tuhan, untuk kami boleh membuahkan satu hasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ketika kami mau taat, kami mau setia mengerjakan bagian kami Tuhan. Engkau Tuhan tidak pernah lalai untuk mengerjakan bagian Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus Engkau akan menyingkapkan lebih dalam lagi kepada setiap kami yang mendengarkan pada sore hari ini Tuhan. Engkau ubahkan cara berpikir kami Tuhan, untuk kami tetap menomorsatukan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Berkati setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.